Baik, perkenalkan nama saya Pintaniatiku. Saya dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan GCS. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu GCS. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang, biasanya digunakan untuk mengkaji pasien yang mengalami cedera kepala, bisa juga digunakan untuk pasien-pasien pada umumnya. Ada 3 aspek yang kita periksa pada pemeriksaan GCS, yaitu verbal dan motorik, yang masing-masing memiliki skor tersendiri. Untuk memudahkan kita, maka diurutkan menjadi A, V, dan M dengan nilai masing-masing. A 4, verbal 5, motorik 6. Dan skor tertinggi dari pemeriksaan GCS ada 15 dan skor terendahnya ada 3. Mari kita lihat bagaimana pemeriksaannya. Baik teman-teman, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan eye atau pemeriksaan mata, di mana skor tertingginya yaitu 4 dan terendahnya 1. Skor yang pertama, pasien tidak merespon walaupun diberi rangsangan nyeri dan suara. D. Dan skor yang kedua, pasien diberi rangsangan nyeri dan membuka mata. Ya, baik. Dan skor yang ketiga, pasien diberi rangsangan suara dan membuka mata. D, apakah ada mendengar suara saya? Baik. Dan skor yang keempat yaitu membuka mata secara spontan, seperti kita lagi bicara, dia bisa membuka matanya dengan spontan. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan verbal, dengan skor tertingginya 5 dan skor terendahnya 1. Untuk mendapatkan skor pertama, pasien tidak merespon ketika ditanya. D, apakah ada yang bisa mendengar suara saya? Pasien tidak merespon apapun. Kan skor yang kedua, pasien merespon tapi dengan kata-kata tidak jelas. D, apakah adik bisa mendengar suara saya? Ya, pasien merespon tapi tidak dengan kata-kata yang jelas. Untuk mendapatkan skor ketiga, pasien merespon dengan jawaban yang tidak nyambung. D, apakah adik bisa sebutkan namanya? Ya, pasien merespon tapi tidak dengan kata-kata yang nyambung. Mendapatkan skor yang keempat, pasien merespon tapi dengan sedikit bingung. Seperti D, bisa sebutkan namanya? Ya, pasien bisa merespon tapi dengan kata-kata pertama itu kan membingungkan. Untuk mendapatkan skor yang kelima, pasien merespon dengan jawaban yang benar. D, bisa sebutkan namanya? Siapa namanya? Adipa. Umurnya berapa? 6 tahun. Sekarang udah kelas berapa? 2. Nama presiden kita siapa? Jokowi Dodo. Ya, pintar sekali. Pasien bisa merespon dan memberikan jawaban dengan benar semuanya. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik dengan skor tertinggi 6 dan skor terendahnya 1. Skor yang pertama, pasien tidak merespon rangsangan nyeri. Seperti kita tekan di bagian sternumnya, dia tidak merespon. Di bagian bahu juga dia tidak merespon. Dan kita tekan di ujung kukunya juga dia tidak akan merespon. Untuk skor yang kedua, pasien merespon nyeri dengan ekstensi abnormal. Seperti kita tekan di bagian ekstensinya, dia akan membuka tangannya. Baik. Untuk skor yang ketiga, pasien merespon nyeri dengan fleksi abnormal. Seperti bila kita tekan di fleksinya, dia akan menekuk tangannya. Ya, seperti itu. Skor yang keempat, pasien merespon dengan menghindari nyeri. Seperti kita tekan di ujung jarinya, dia akan menghindari nyeri. Yang kelima, pasien mampu menolak lisir nyeri. Seperti skor yang keenam, pasien mampu melakukan gerak motorik dengan perintah. Bu, bisa angkat tangannya?
Ya, bagus. Sekarang apakah Ibu bisa mengangkat kakinya? Baik. Dan itulah tahap-tahap melakukan pemeriksaan GCS.